Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada sesi pelatihan Communication Skill Training. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang selalu kita lakukan. Berbincang dengan orang lain, membagikan sesuatu kepada orang lain, membagikan apa yang kita pikirkan, membagikan apa yang kita rasakan pada saat itu, apa yang terlintas di pikiran Anda, merupakan salah satu bentuk dari komunikasi. Saya, Faizal Kadri, akan membahas mengenai tentang definisi dan 3 pilar komunikasi. Mungkin kita ke hal yang mendasar dulu, yaitu adalah definisi. Sebenarnya itu komunikasi. Mungkin teman-teman sudah sangat tidak asing lagi ketika mendengar kata komunikasi. Karena ini merupakan suatu aktivitas yang memang setiap hari, setiap saat kita lakukan. Nah, sederhananya, komunikasi adalah transfer informasi dari tempat ke tempat yang lain. Maksudnya adalah kita membagi informasi dari satu orang ke orang yang lain. Itu umumnya adalah suatu komunikasi. Baik itu apa yang kita ucapkan, apa yang tertulis, baik itu isyarat, itu merupakan satu bentuk komunikasi. Tetapi ternyata komunikasi tidak hanya itu. Nah, komunikasi ada juga yang apa yang kita pikirkan, kita analisis apa yang kita pikirkan, kita analisis apa pengalaman yang lalu, kita menganalisis apa yang kita inginkan, merupakan juga bentuk dari komunikasi. Komunikasi apa itu? Yaitu ada komunikasi intrapersonal. Nah, di sini komunikasi itu terdiri dari tiga bagian yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Apa saja itu? Yang pertama adalah berbagi, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah makna, dan ketiga ini itu saling berhubungan satu sama lain. Oke, berbagi. Berbagi itu merupakan suatu aktivitas melakukan sesuatu dengan orang lain atau lebih. Nah, dalam komunikasi, berbagi itu adalah ketika kita membagi apa yang kita pikirkan, membagi apa yang kita rasakan, ide yang terlintas di pikiran kita, atau wawasan kita, kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah suatu bentuk berbagi, itu adalah satu bentuk komunikasi. Kita berbagi informasi kepada orang lain, kita menyatakan apa yang kita rasakan, kita menyatakan kepada orang lain apa yang ide yang terlintas di pikiran kita. Itu adalah satu bentuk adalah berbagi. Nah, bukan hanya itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa komunikasi tidak hanya kita bisa lakukan dengan orang yang lain dengan ke orang yang lain. Tetapi berbagi itu juga kita bisa lakukan dengan diri sendiri yang namanya adalah komunikasi intrapersonal. Nah, ketika misalnya apa yang terlintas di pikiran kita, kita memahami apa yang terlintas di pikiran kita, atau kita analisis apa yang terlintas di pikiran kita, itu merupakan satu bentuk komunikasi intrapersonal. Yang kedua, memahami. Nah, memahami di sini adalah di mana dalam suatu komunikasi kita berusaha untuk memahami, kita berusaha untuk menafsirkan dan menghubungkan persepsi dan interpretasi kita dengan apa yang sudah kita ketahui. Nah, dalam komunikasi itu penting sangat untuk memahami informasi yang disampaikan, untuk menafsirkan apa yang disampaikan. Jadi komunikan harus memiliki kemampuan ini untuk memahami informasi yang disampaikan oleh komunikator. Bukan hanya komunikator juga harus memahami apa yang dia sampaikan. Bermakna tidak yang apa yang dia sampaikan. Ketika kita memahami apa yang kita sampaikan, saya pasti semua itu adalah satu hal yang ketika kita memahami apa yang kita sampaikan, maka informasi itu akan lebih kena kepada komunikan. Yang ketiga adalah makna. Nah, makna ini adalah informasi apa yang disampaikan melalui komunikasi. Bermakna tidak, memiliki arti tidak. Nah, ketiga inilah yang merupakan satu komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam komunikasi. Nah, selain ketiga ini, ada juga yang namanya 3 pilar dalam komunikasi, yaitu ada visual, ada voice, dan ada juga verbal. Nah, ini merupakan 3V ini atau 3V ini, visual, vokal, and verbal, merupakan studi dari Albert
Mahribian, yang dimana terdiri dari 55% visual, 38% vokal, dan 7% verbal. Yang artinya faktor yang paling berpengaruh ya, dilihat dari ini tadi ya, dilihat dari studi yang dilakukan oleh Mahribian, bahwa ternyata visual itu sangat efektif, itu memiliki faktor yang sangat besar, paling besar dalam menentukan efektivitas komunikasi. Karena dia menyumbangkan 55%. Lalu ya komponen selanjutnya yaitu adalah vokal dan verbal. Sebenarnya ketiga komponen itu sangat penting, semuanya penting. Tetapi ada yang paling mempengaruhi dan ada juga. Jadi ketika misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus memperhatikan yang mana lebih dulu. Itu adalah visual, vokal, dan verbal. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, kenapa sih visual itu memiliki faktor yang paling penting dalam komunikasi? Kan itu menjadi pertanyaan kita pasti. Nah, kita akan membahas satu persatu di sini dan semoga kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa visual menjadi komponen yang paling mempengaruhi dalam komunikasi? Oke, lalu ini adalah visual ya. Visual artinya apa yang terlihat, apa yang nampak. Apa yang nampak di diri kita itu adalah visual. Apa saja itu? Apa yang terlihat oleh komunikan? Apa saja misalnya penampilan, pakaian, warna pakaian kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana body language kita. Itu yang terlihat oleh komunikan. Nah, Albert Mehrabian itu memberikan poin sebesar 55% mempengaruhi proses komunikasi. Artinya, ini merupakan komponen yang sangat penting dalam berkomunikasi. Keberhasilan suatu komunikasi itu akan ditentukan bagaimana penampilan atau apa yang terlihat. Karena begini, visual ya, kita berdiri saja, orang belum berbicara, orang sudah bisa menilai karena dari visualnya. Nah, misalnya nih kita mau ketemu sama misalnya organisasi OSIS ya. Kita mau ketemu sama kepala sekolah, tapi kita berpenampilan yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu, yang hanya menggunakan kaos polos saja misalnya, menggunakan sendal jepit. Apa kira-kira yang dikatakan oleh kepala sekolah ini? Maka dia seakan-akan tidak dihargai. Nah, kita belum bicara saja, itu komunikasi kita sudah gagal di situ. Nah, kenapa di situ Mehrabian memberikan poin sebesar 55% di visual? Karena itu yang terlihat. Seperti yang saya katakan, apa saja yang terlihat gitu ya. Misal pakaian kita gunakan, gestur tubuh, pandangan mata misalnya, atau body language-nya kita, perilaku kita, itu adalah visual. Apa saja yang terlihat, apa saja yang dilihat oleh orang lain, atau apa saja yang dilihat oleh komunikan. Selanjutnya, ada vokal. Apa sih itu vokal di situ? Di sini vokal atau voice itu adalah kata yang keluar dari mulut komunikan. Itu adalah kata atau kalimat yang keluar dari mulut komunikator. Informasi itu merupakan informasi yang keluar melalui mulut dan isyarat. Apa saja informasi yang kita sampaikan itu adalah vokal. Kata-kata itu, kalimat itu adalah vokal atau voice. Nah, vokal artinya mengenai suara, bunyi bahasa, serta berani mengungkapkan pendapat dan berani bersuara, mengkritik dan sebagainya. Itu adalah bentuk vokal. Vokal juga cukup penting dalam komunikasi. Karena untuk mendukung informasi yang disampaikan, supaya mudah dipercaya oleh komunikan, harus diperhatikan intonasi, harus diperhatikan ketegasan yang disampaikan. Karena kan kalau dalam berkomunikasi ya, kita harus misalnya memiliki intonasi yang jelas, tinggi rendahnya kita itu harus jelas dan sebagainya. Tuh. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa komponen yang harus kita ketahui dalam vokal. Apa saja itu? Ada pertama intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi itu adalah merupakan tinggi atau rendahnya nada dalam penyampaian kata-kata. Nah, kita harus sesuaikan dengan situasi pada saat itu, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berhadapan, situasinya gimana, itu kita harus sesuaikan. Informasi apa yang kita sampaikan, sebenarnya harus kita tinggi dan rendahnya. Misalnya ini, kita ingin bercerita kepada orang lain mengenai cerita sedih. Masa intonasi kita tinggi? Tidak masuk akal, tidak. Masuk akal tidak kalau seperti itu.
Tidak, bukan. Karena pasti dalam kita harus menyesuaikan informasi apa yang kita sampaikan, tinggi nada, tinggi rendahnya. Nah, ketika bercerita mengenai tentang atau menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan tentang sedih, maka suara kita harus lemah lembut, rendah, begitu. Yang kedua, ada artikulasi atau kejelasan pengucapan. Nah, kita harus membedakan a, i, u, o, a, i, u, e, o-nya. Nah, kita harus bedakan, harus jelas artikulasinya supaya orang paham apa yang kita sampaikan, supaya informasi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang kedua ada tone-nya, ada suara yang tidak monoton, cepat lambat, bervariasi tidak. Begitu. Yang ketiga power, kekuatan. Nah, di sini juga power juga sangat berpengaruh. Seberapa kuat sih walaupun kita punya suara rendah, tapi apa yang kita sampaikan itu kuat. Penyampaiannya kita tuh kuat. Nah, ada juga speed atau tempo, kecepatan kita tidak, jadi netral saja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, karena kalau kita terlalu cepat kan orang tidak jelas, apalagi lambat kan orang risih seperti ceritanya. Ya, volume, kebulatan suara dan ada suara, ada juga nafas. Kita harus bisa mengontrol nafas, kita harus mengontrol, jangan ngos-ngosan, jangan juga terlalu gimana-gimana. Jadi ya kita harus bisa mengontrol pernapasan pada saat menyampaikan informasi. Ada juga vibrasi, ada proses menciptakan getar-getaran halus pada suara, ada juga phrasing, ada juga storytelling, ada juga infleksi. Nah, yang ketiga apa saja ya, kita yang ketiga ya, ada verbal. Nah, verbal ini itu adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Nah, komunikasi verbal ini itu terbagi atas dua, ada komunikasi lisan dan ada juga komunikasi tertulis. Komunikasi lisan di sini itu adalah ketika berbicara, mendengar, itu ada lisan. Tertulis itu ya tertulis, word communication, ada menulis dan membaca. Dalam komunikasi diharapkan para komunikator mampu menyampaikan informasi dengan ringkas, padat, dan jelas. Sampaikan informasi yang diperlukan. Jika ingin memberikan mengenai tentang A, ya sampaikan tentang A. Jika ingin memberikan tentang B, maka sampaikan tentang B. Jadi kita harus menyampaikan ringkas, padat, dan jelas. Nah, karena pada saat memberikan informasi ya, misalnya kita ingin ke kepala sekolah nih, kita sebagai OSIS ingin kepala sekolah, ingin mengajukan dana, maka kita harus bahas dana saja, jangan yang lainnya. Misalnya ingin membahas masalah-masalah lain, tapi kita harus bahas itu dengan ringkas, padat, dan jelas. Karena orang akan biasanya akan risih atau akan merasa tidak dihargai. Misalnya ketika kita membahas mengenai tentang A, tetapi kita meloncat ke tentang B dan C. Begitu. Oke, mungkin ini adalah suatu komponen yang memang bukan, kita tidak melihat bahwa ketiga ini itu yang mana penting dan tidak penting, tapi semuanya itu penting. Komponen ini itu harus ada dalam komunikasi, tetapi ada yang paling mempengaruhi dan ada juga yang paling tidak mempengaruhi. Dari penjelasan tadi kan sudah jelas ya, kenapa sih visual itu sangat mempengaruhi ya. Visual itu sangat mempengaruhi dalam berkomunikasi, karena apa yang terlihat oleh komunikan itu bisa mengubah persepsinya komunikan, persepsinya orang lain, bisa mengubah pola pikirnya. Karena misalnya nih kita adalah seorang karyawan, ingin menghadap ke bos atau atasan dengan penampilan yang ugal-ugalan, maka itu akan mempengaruhi komunikasi kita. Bos atau atasan kita akan merasa risih atau merasa tidak dihormati. Nah, bukannya tidak penting mengenai tentang verbal, semuanya penting, tetapi ada yang memang mempengaruhi. Yaitu adalah kita prioritaskan visual dulu, baru ke vokal, lalu informasi apa yang kita sampaikan adalah verbalnya. Oke, mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin semoga teman-teman bisa memahami ya, dalam komunikasi itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan ya, ada ada visual, ada vokal, dan ada juga verbal. Dan semua itu merupakan komponen yang ada dalam komunikasi. Mungkin itu hanya saja saya akhiri. Saya Faizal Kadri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.